سبحان الله. نسألك هدانا فاقبل مولانا يا من تسمعنا وترانا. استخدمنا لك يا رب، استخدمنا لك يا رب. اللهم تقبلنا بجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى. والطف رب بهذا القلب، لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا. نحسن بك رب الظن فاستخدمنا لك يا رب، استخدمنا لك يا رب. تممت دعائي لك ربي قائلا آمين. لا ريب أنك الواحد يا مجيبي، لا سواك يعين. قلتها بيقين. نسألك هدانا فاقبل مولانا يا من تسمعنا وترانا. استخدمنا لك يا رب، استخدمنا لك يا رب. اللهم تقبلنا بجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى. والطف ربي بهذا القلب، لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا. نحسن بك رب الظن فاستخدمنا لك يا رب، استخدمنا. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Syekh Hitam bersama menuju kebersamaan di episode 16. Saat ini kita sudah menghadirkan salah satu daripada usaha nasi kebuli Bang Kiki, juga bersama ditemani dengan keluarnya baru lagi adalah Kopi Majelis tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kita yang pengen enak Ustadz atau Abang nih? Abang aja dah, Masya Allah ya. Tentunya pemirsa mungkin tidak asing lagi wajah-wajah Bang Kiki ini di majelis-majelis atau yang khususnya di wilayah di Palmera, Bang. Tentunya, dan ditemani oleh Fahri. Bang Fahri tentunya. Alhamdulillah, sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Ini sebagai apa nih Bang? Manajemen. Sebagai manajemen nasi kebuli Bang Kiki tentunya. Assalamualaikum. Masya Allah, Bib, Masya Allah. Habib Syarif bin Syihab tentunya. Alhamdulillah ya sudah hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang akan kita kupas masalah ini adalah untuk kepentingan daripada masyarakat dan umat. Betul. Tentunya ya. Betul. Itu betul ya. Betul. Hal tersebut adalah kepentingan untuk masyarakat dan umat. Betul. Ya, tidak jauh dari situ ya. Baik pemirsa ya, sebelum kita kupas bagaimana perjalanan daripada nasi kebuli Bang Kiki dan Kopi Majelisnya ini, ikuti terus perjalanan kami hanya di PAL TV. Mantap. Baik pemirsa, masih berlanjut tentunya bersama nasi kebuli Bang Kiki dan Kopi Majelisnya. Bang, ya mungkin ya masyarakat Palmera ini kan ingin mengetahui lebih banyak tentunya. Banyak sekali kan memang ada beberapa majelis sudah memesan, ada majelis pengajian, namun kan karena masa pandemi ini kan mungkin sedikit agak berkurang tentunya. Namun sebelum kita kupas itu Bang, sejarah nasi kebuli ini kan memang dasarnya dari Arab ya tentunya ya. Dari Yaman atau dari Arab Bang? Biasanya itu. Di situ kita pernah cerita kalau nasi kebuli itu dari pedagang Gujarat yang datang ke Sunda Kelapa. Betul. Itu dari Yaman. Ya. Nah, kalau nasi kebulinya Bang Kiki ini, ya Abang ini datangnya dari mana? Dari Serengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, atau dari mana ini? Dari Serengseng, Kembangan, Jakarta. Dari Serengseng, Jakarta Barat. Betul. Ini mempunyai suatu ide yang memang muncul ini berdasarkan dulu pengalaman dari mana, Bang? Iya, ya karena kita hobi sama nasi kebuli. Hobi nasi kebuli ya, dasarnya kita hobi ya? usaha berdasarkan hobi, makanya dari hati. Ya, tapi ada tema yang memang masyarakat tahu ini bahwa nasi kebulinya Bang Kiki ini adalah termurah se-Asia loh. Betul.
Betul ya? Betul. Kalau tidak enak nggak usah bayar Nggak katanya. enak nggak usah bayar. Ini luar biasa ya pemirsa. Ya Bib ya, tentunya ini kan Habib kan manajemen ya tentunya ya. Manajemen yang menangani keseharian. Betul. Tentunya ini memang biasanya banyak sekali yang ditangani nasi kebuli ini pesanan itu dari mana? Majelis. Oh macam-macam. Taklim ya, dari majelis taklim, ada dari perorangan juga, dari Betul. berbagai macam tempat, wilayah, lokasi. Tujuannya rata-rata pesen kebuli bangkit. Berapa persen kebanyakan dari majelis taklim atau dari masyarakat umum? Kalau masyarakat ya hampir 50% 50%. Oh, Karena di sampai ya? majelis juga masyarakat umum yang nyobain. Luar biasa, masya Allah tentunya. Ini sudah mengimbangi daripada ya nasi kebuli ini ya. Memang tujuan untuk membangkitkan gairah umat muslim utamanya ya. Biasanya kan yang memakan nasi kebuli ini orang-orang yang majelis, terutama umat Islam ya. Betul nggak Pak? Betul. Tapi dengan adanya kebuli Bang Kiki, semua kalangan bisa makan. Oh, semua Dapat kalangan. harga yang Betul. murah, rasanya, kualitasnya yang ajib. Wow, luar biasa. Begitu ya mungkin Pak. Ya, betul, Pak. Jadi kalau manajemen ini sama juga Sama. menanganinya Sama. atau bagaimana tekniknya? Sama, jadi saya dan Habib Sadeh Betul. menangani untuk manajemen kebuli Bang Kiki, dari orderan semua dari manajemen yang mengurus. Oh jadi memang kalau ada telepon lewat online apa yang menanganinya? Betul. Jadi memang udah sifat online lah ya tentunya Bang. Iya. Ya, Kita ada sudah- teknik terbaru saya lihat ini online-nya nasi kebuli ini luar biasa. Iya. Apalagi ditambah dengan lahirnya kopi majelis. Betul. Itu ada teknik online ini seperti apa? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Oke, kita siapkan Ya. untuk saat ini dengan teknologi terbaru, Betul. ngikutin zaman. Ya. Kita buat Play Store. Oh. Ya, itu untuk memudahkan customer Ya. bisa ambil handphone, download dulu kebuli Bang Kikinya, tinggal Ya. pilih tuh mau menu yang mana, mau makan yang mana, beli di mana, mau kirimnya pakai apa. Tik sampai di rumah. Oh jadi memang sudah ada metode seperti itu. Ada. Itu minimal berapa yang dipesan? Kalau memang satu, apakah bisa dikirim juga? Bisa. Atau ada minimal? Nggak ada minimal. Enggak ada ya? Bib, tapi saya lihat ini kan yang tadi bilang Play Store ini kan ada muncul adalah ulama-ulama Habib-Habib kita ini tuh. Betul. Ya, itu maknanya maksudnya apa? Ya. Pasti tujuan utama dari kebuli Bang Kiki ini gimana kita memasyarakatkan kebuli. Betul. Itu dengan mengikuti perkembangan zaman digital sekarang, karena semua orang punya handphone, semua orang punya media. Ya, setuju. Sekarang kita masuk di media mereka, Ya. kita masuk mengajak mereka Betul. untuk cobain kebuli sehingga semua bisa makan gitu. Ya. Dan kita juga dapat keberkahannya karena ini kebuli ini biasa dipakai untuk kegiatan majelis dan Betul. lain-lain, sehingga banyak simpang siur kepada hal-hal yang positif yang pastinya. Betul. Itu memang kita perlukan. Jadi umat Islam harus tetap mengikuti zaman tentunya. Betul, ikutin Ya, zaman. Jangan betul. sampai ketinggalan zaman. Ya. Jangan sampai ketinggalan zaman. Kenapa kalau sampai ketinggalan zaman? Sayang karena zaman ini selalu berkembang gitu. Betul. Karena para ulama juga menganjurkan untuk Ya. mendidik anak kalian ikutin sesuai pada zamannya. Wah, luar biasa, Dan masya kita Allah. ada di zaman saat ini ya kita bawa bagaimana kita berjualan, berdagang, Betul. lalu bersosialisasi dengan zamannya kita. Gitu ya. Sehingga nggak ketinggalan zaman. Inilah yang disebut yang bagaimana kita mengungkap bagaimana tentang nasi kebulinya Bang Kiki ini yang luar biasa tentunya. Bang, ini bahannya luar biasa loh Bang. Pada saat kita makan itu kayaknya tuh enaknya tuh sampai ke hati Bang. Iya. Bahasanya ini bukan saya ngada-ngada, betul gitulah. Betul. Kalau kopinya ini tadi baru tadi Bang saya minum. Tadi ini terbaru ya. Tapi kita membahas kembali ke masalah nasi kebuli. Ini ya memang secara terbuka transparan dalam metode masaknya atau bumbunya. Saya lihat kan pernah ditebar luaskan saja. Iya, kita punya Ya. bumbu instan kebuli Oh, sebenarnya. iya. Jadi siapapun bisa Betul. masak kebuli dengan rasa yang ajib. Ya. Sama persis dengan yang ada di kedai atau di gerai-gerai kebuli kita yang ada di mana-mana. Betul. Sama begitu. sama. Itu bumbu instan kita ada di distributor-distributor. Oh Yang gitu. kita Jadi siapin. jadi memang bumbu-bumbu itu memang diberikan tahu oleh masyarakat nggak jadi masalah. Nggak masalah karena Iya. memang itu bentuknya udah instan. Oh. Untuk bumbu-bumbu Iya, iya. detailnya ya kita nggak dicantumin di branding itu nggak. Gitu ya? Cuma itu bumbu instan yang tinggal masak. Di customer nggak mikirin ini pakai apa udah tinggal masak, masukin beras. Betul. Jadi Wow, luar biasa ya pemirsa ya. Itu teknik dalam pengemas bumbu ya tentunya ya. Betul. Nah, namun yang saya lihat ini manajemen ini luar biasa ya, membangun lagi kembali banyak sekali titik-titik ya, titik-titik seperti adanya cabang-cabang yang berdiri nasi kebuli sudah di wilayah mana saja. Ada se-Indonesia? Mungkin. Indonesia Akan. Oh, akan. Sekarang ini saat ini sudah di mana Saat ini aja? Kita di Jabodetabek. Oh, Jabodetabek. Contohnya?
Kita di Bekasi ada, Bekasi. di Depok ada, Ragunan. Di Depok. Oh, di Ragunan Pasar Minggu. Pasar Minggu ada. Sudah ada. Tangsel ada. Itu bentuknya yang memang Bang Kiki yang mendirikan atau memang ada simpatisan yang untuk membuka usaha? Memang kita kerjasama untuk cabang-cabang dari Kebuli Bang Kiki. Artinya kita akan memperluas Kebuli Bang Kiki sehingga tujuan utamanya membantu masyarakat untuk selalu bisa berwirausaha, berdagang, berjualan, mengembangkan perekonomian masyarakat. Wow. Jadi Dengan memang kebaikan, betul. Jadi memang semuanya boleh dong. Kalau kita berdagang lewat nasi kebuli Bang Kiki. Sangat boleh dan sangat boleh. Itu Sangat. cara menghubungi seperti apa, Bang? Bisa dihubungin langsung ke manajemen atau ke pihak dari Ustadz Kiki, Kebuli langsung dan lain-lain gitu. Kita di sini mengajak sama-sama semuanya, tujuan utamanya mengembangkan satu sama lain sehingga umat Islam lebih tepatnya bisa kembali menghidupkan perekonomian satu sama lain, saling menolong satu sama lain. Itu tujuan utama dan poinnya gitu. Iya. Ya. Jadi begini, Mungkin tambahin. Ya. kita tambahin sedikit. Kebuli Bang Kiki ini memang tujuannya adalah ingin memberikan keberkahan yang banyak kepada seluruh orang yang ingin mendapatkan keberkahan. Betul. Buka cabang Kebuli Bang Kiki, untungnya untungnya lebih besar bahkan daripada kita di pusat. Ya. Makanya jangan khawatir kalau mau buka cabang Kebuli Bang Kiki nanti ada manajemen yang bantu. Jadi nggak sebatas bisnis pribadi ya. Oh, Jadi enggak. memang membuka lahan usaha untuk umat Islam tentunya ya. Pastinya. Betul ya. Betul, pasti. Gitu ya. Insya Allah nanti kita akan buka 63 titik di Depok. Subhanallah. Cabang Kebuli Bang 63 Kiki titik. ada 63 titik di Depok. Khusus di Depok. Khusus di Luar Depok. biasa pemirsa. Inilah pemikiran-pemikiran daripada Bang Kiki yang memang terus memajukan daripada umat Islam lewat bisnis dan usahanya tentunya. Semakin seru obrolan kita. Ikuti terus perjalanan kami hanya di PAL TV. Mantap. Baik pemirsa, tentunya masih berlanjut di program Syekh Hitam bersama menuju kebersamaan di episode 16 yang saat ini kita sudah menghadirkan daripada nasi kebuli Bang Kiki plus tentunya kopi majelis ya. Masya Allah. Pip, ini kan mungkin ya saya ingin bertanya, ini kan memang bukan sebatas bisnis yang tadi kita bahas ya. Ini adalah mengembangkan bagaimana usaha untuk kepentingan umat Islam juga. Terutama untuk umat Islam ya maksudnya gitu. Jadi nggak sebatas bisnis pribadi. Betul. Jadi ada teknik bagaimana orang yang ingin berkecimpung atau orang ingin tergabung di dalam manajemen nasi kebulinya Bang Kiki ini dengan sistem seperti apa? Ada yang bisa mungkin menjelaskan? Iya. Poinnya sih yang pertama ketika yang pasti gini, kita ingin berjualan atau ingin berdagang atau ingin melaksanakan jual beli, yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana rasanya. Artinya yang kita jual bukan barang hoax kalau bahasa kita, bukan barang yang biasa aja. Jadi pertama umat Islam yang mungkin pengen bagaimana Kebuli Bang Kiki bisa cobain langsung Kebuli Bang Kiki. Setelah mereka tahu, maka bisa langsung info ke kita bagaimana untuk buka usaha dan lain-lain. Kita akan jelasin semuanya. Apakah ada persyaratan memang? Persyaratan ada sih, yang pasti dia punya tempat gitu dan ada dana untuk deposit dan lain-lain sehingga kita bantu untuk ke alat-alat. Namun fasilitasnya tetap dari Bang Kiki manajemen. Ada fasilitas yang nanti disediakan. Apa aja tuh yang mungkin yang pasti alat masak dan lain-lain gitu. Seperti aplikasi sistem dari penjualannya sehingga udah digital. Jadi dia jualan dengan database yang digital sehingga nggak pusing pakai tulis-tulis tangan gitu. Semua udah digital, transaksinya juga udah online semua. Jadi memang kita bikin simpel mungkin untuk masyarakat sehingga mereka bisa berjualan dengan santai tapi juga keuntungan juga bisa untuk yang insya Allah mencukupi kehidupan mereka gitu. Luar biasa. Inilah yang dimaksudnya mungkin. Bang Kiki mau ditambahin mungkin? Ada tambahan sedikit. Jadi nanti di Play Store kita siapin tuh satu aplikasi. Yang aplikasi itu customer tinggal pilih menu. Mau pilih di cabang mana. Mau bayarnya pakai apa, mau pengirimannya pakai apa. Oh jadi sudah semudah itu ya? Semudah itu, tinggal biasa pemirsa. tekan udah selesai. Dan gini, dengan adanya aplikasi itu artinya membuka peluang untuk teman-teman pemirsa PAL TV yang mau buka cabang dimanapun berada di seluruh Indonesia kita siapkan, tinggal daftar ke kita. Dan konteksnya dulu sebentar saya potong. Ini se-Indonesia. Ini benar se-Indonesia. Bisa dilayani tetap Bib ya. Sangat bisa. Contoh misal umat Islam yang ada di Jawa Timur atau yang ada di Palembang bisa dong. Bisa.
Oh itu bisa tentunya. Bisa, Inilah mungkin karena kepentingan bukan semata komunitas Betul. atau se-DKI ya. Betul. Ini luar biasa pemirsa. Ini Indonesia. adalah salah satu letusan yang sangat luar biasa dari nasi kebuli Bang Kiki yang memang kita ketahui di Palmera ini memang sudah banyak yang orang ketahui ya Iya, tentunya. alhamdulillah. Ya, ini saya lihat kan banyak sekali ya kiai-kiai, ustadz-ustadz, terutama ulama-ulama yang ada di DKI Jakarta ini. Pastinya kalau belum makan nasi kebuli Bang Kiki Iya, belum afdal. katanya. Belum Ya. afdal. Tapi memang begitu ya bahasanya Bib ya. Ya karena keistimewaannya. Oh, gitu. Kita kalau jual sesuatu yang pasti bukan dari ini dan itu, tapi dari rasa. Betul, Dan dari rasa. keikhlasan, Betul. keberkahan. Dari situ kita makannya juga. Jadi nggak sebatas senang. bisnis ya. Nggak sebatas bisnis. Wow, ini luar biasa. Jadi bagaimana memang tujuan visi misinya Bang Kiki ini bukan sebatas bisnis loh pemirsa. Jadi bagaimana mengembangkan umat Islam ini agar bisa menjadi usaha. Betul. Tapi minimal kan paling tidak ada pembinaan dong untuk Iya, pelatihan pasti dalam ada rangka ada training. keterangan tersebut. Pasti ada, kita siapin training, kita siapin. Pasti ada atau sudah Iya. berjalan? Sekarang sudah berjalan. Untuk saat ini Oh, sudah? berjalan. Sudah berjalan. Sudah ada pelatihan. Sudah ada Setiap pelatihan. cabang yang ingin daftar itu sudah kita kasih. Siap. Sifat pelatihannya itu seperti apa? Masak atau penanganan bumbu atau seperti apa? Oke, kalau untuk freelance kita Iya. kan ada tingkatan. Ada Iya. freelance, ada event desk, ada kemitraan berupa gerobak 2x1 yang bisa stay di depan minimarket. Betul. Ada juga konsep depo. Depo itu masak di tempat. Oh, Masak di tempat, semua Iya. peralatan. Jadi mereka mempunyai, kalau udah jadi depo, mempunyai bisa membawahi apa namanya kemitraan kayak gerobaknya. Iya. Apalagi event desk-nya, ada lagi freelance-nya. Jadi si depo ini sama persis posisi dia dengan dapur kita di pusat. Misalkan mau Ya. ada yang mau buka di Malang atau Ya. di Surabaya, jadikan depo di situ. Bahkan nanti sebentar lagi kita akan juga buka di daerah Cirebon sama Pekalongan BP insyaallah. wow, luar biasa. Nah, pemirsa. jadi nanti dapurnya di sana itu dijual mau masak berapa liter terserah. Jadi si depo itu beli ke kita apa? Ya bumbunya, berasnya, udah selesai. Yang bisa kita kirim dan tahan lama yaitu apa? Misalkan ayamnya atau kambingnya nggak bisa beli dari Jakarta. Misalkan ternyata dia ada di Kalimantan, beli di Betul. Kalimantan nggak nggak masalah. mungkin beli kambing dari Jakarta ya. Betul. Ya, Masya Allah, artinya benar. apa? Iya. Untuk rasa, Iya. bumbu, beras itu Iya. kita ada standarnya. Jadi nanti yang namanya nasi kebuli Bang Kiki se-Indonesia Iya. rasanya sama. Rasanya sama. Begitu. Tapi kalau kambingnya beda, ya tentunya. bumbunya Bumbunya yang sama mungkin ya pemirsa. Betul. Ini yang mungkin bisa dijelaskan oleh Ustadz Kiki atau Bang Kiki yang memang bagaimana nasi kebuli Bang Kiki ini transparan dalam Betul. bumbunya ya. Jadi kita nggak umpet-umpetin bahasanya Betul, gitu ya. betul. Tapi gini loh Bang, biasanya kan itu kan teknik dalam kita membuka usaha. Betul. Tapi kalau bagi majelis yang ingin memesan dengan tingkatan, banyak kan ini kan dengan kegiatan-kegiatan syiar Islam, adanya peringatan Maulid, adanya juga pembukaan pengajian atau macam-macam hal yang tentang umat Islam ini, itu dengan sistem banyak itu langsung ke tempat sekretariat atau lewat telepon juga. Nah, dengan adanya aplikasi yang kita Iya. ciptakan orang, semua Betul. bisa download di Play Store. Betul. Pilih jumlah pesanan yang akan dipesan. Misalkan, Iya. saya mau pilih nasi kebuli, saya coba Iya. dilihat ya. Iya. Nanti kita akan jelaskan mungkin dari Oke. penampilan nanti ya. Oke. Iya. Di sini ada di Play Store. Misalkan kita pilih nasi kebuli, di sini banyak macamnya, ya. Ada nasi kebuli ayam umpama, Iya. ya. Tinggal klik keluar ayam bakar di sini. Betul. Tinggal pilih mau berapa banyak, Iya. ya. Ada keterangannya di sini. Mau beli berapa banyak di sini. Jumlahnya ada di sini. Oh Mau jadi 100 sudah sejauh teknologi sebegitu ya? iya. Luar biasa ya pemirsa ya? Bisa, Betul. tinggal beli, jebret. Nah, tinggal nanti ada keterangan mau bayar pakai apa? Transfer BCA atau COD atau lain-lainnya. Pengirimannya pakai apa? Ongkirnya bisa lihat. Iya. Berapa ongkirnya? Jadi sudah mempunyai aplikasi tersendiri tentunya bahan nasi kebuli. Jadi pemirsa ya, ini manajemen yang dibuat oleh nasi kebuli Bang Kiki ini sudah membuat satu aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk memesan, terutama untuk kegiatan umat Islam tentunya. Tapi Bang, ini kan biasanya kalau ada kegiatan umat Islam ini yang memang di atas 1.000, 2.000, itu Iya. cara pemesanannya? Di situ aplikasi juga disediain. Ada gidiran, Iya. ada mau berapa banyak, Iya. mau ribuan sekalipun di situ udah ada Akikah item. bisa. Tapi kan ada nggak persyaratan mungkin 2 hari, 3 hari sebelum hari hanya
Bisa, di situ ada notesnya yang tinggal nanti diatur bagaimana pelaksanaannya dan lain-lain, dan di situ ada kontak personnya juga untuk ngobrol sama si customer. Bisa chatting dulu gitu ya? Bisa banget. Bisa chatting dulu ya? Bisa tahu berapa banyak porsi, berapa nampan yang didapat dan lain-lain. Tapi kalau masyarakat mungkin umat Islam yang ingin datang ke tempat itu adanya di mana? Ada. Di mana? Ada di Srengseng. Ya. Di Jalan G Kere Utama tuh. Itu pionirnya itu. Pertama kedai kita ada di situ. Pionir ya di kedai situ ya. Kedua, kalau untuk wilayah Jakarta Barat masih ada di Jalan Haji Soleh 1 Kampung Baru. Oh, Jalan Haji Soleh di Kampung Baru. Betul. Ada juga dapur kita di Jalan Haji Klik Kelapa 2. Ya. Ada cabang kita di Batu Sari, Pelamboyan. Jadi untuk mempermudah masyarakat untuk mesan, itu nggak harus ke sekretariat pusat. Kantor pusat ya. Semua ketika cabang-cabang kita sudah siapkan aplikasi, harga semua insya Allah akan rata. Wow, luar biasa. Sama mau beli cabang ini harga sama, mau beli cabang ini harga sama, di pusat sama cabang harganya sama. Dan rasanya pun sama. Rasanya sama. Wow, luar biasa pemirsa. Inilah yang disebut adalah bagaimana kita mengungkap rasa yang begitu nikmat nasi kebuli Bang Kiki. Ikuti terus perjalanan kami hanya di PAL TV. Mantap. Baik pemirsa, masih berlanjut dalam program Syekh Hitam di episode 16 bersama nasi kebuli Bang Kiki dan kopi majelis Bang. Ini kan saya lihat penampilannya luar biasa ya, dari kemasannya sangat bagus, ada foto abang loh, tapi tidak jelas seperti aslinya tentunya ya. Lebih gantengan di sini atau di sini Bang ya kan? Tentunya Beb ya. Tapi ya ini luar biasa kemasan yang memang dikemas nggak sembarang dikemas. Dan juga nikmatnya juga nggak sembarang nikmat. Makanya ada yang judulnya kalau nggak enak nggak usah dibayar. Betul ya. Bang, kembali lagi ke teknik depo. Ini kan depo kan sangat luar biasa ya. Manajemen yang membuat suatu ide ini kan manfaatnya tujuannya untuk apa? Itu tujuan sebenarnya apa maksudnya? Yang pertama sih kalau untuk depo ini di mana dapur sehingga ketika orang pengen buka usaha kebuli Bang Kiki, mungkin kebuli ini kan hitungannya nggak bisa seperti frozen yang berhari-hari kan. Otomatis dia mungkin sehari 2 hari dan lain-lain. Nah, kalau dia ngambil mungkin dari belinya di Jakarta Timur jauh mungkin ke Jakarta Barat. Maka ada sistem depo yang dimana kita siapkan dapurnya di wilayah mereka, lalu mereka bisa berjualan dengan mengambil daripada dapur tersebut. Tapi kalau itu di Jakarta Barat atau di DKI Jakarta, kalau memang adanya di daerah mungkin di Palembang, di Sumatera, insya Allah dimanapun kita bisa kembangkan sampai seluruh Indonesia. Oh, manfaatnya tujuan untuk apa maksudnya? Untuk memperluas sih, utamanya untuk memperluas sehingga kalau ada orang yang pengen berjualan nasi kebuli, nggak perlu jauh-jauh. Betul. Gitu. Artinya di wilayah mereka udah ada. Jadi mempermudah membuka usaha. Pasti mempermudah. Inilah membangun daripada karakter umat Islam untuk menuju ke depannya bagaimana jangan sampai ketinggalan zaman. Betul. Ya. Luar biasa ini ide yang cemerlang dari manajemen Bang Ustadz Kiki tentunya ya. Ini kita kembali lagi ya masalah nasi kebuli. Ini kemasan ini memang sudah paten atau hanya sebatas ada mungkin setiap tahun ada perubahan juga? Iya, untuk logo di nasi kebuli kita sudah daftarkan di hak patennya. Jadi kalau ada orang yang mau nyamain nanti bisa tuntut. Betul, fotonya beda ya. Sudah ada. Luar biasa. Silakan cari di di Haki. Itu udah ada kebuli Bang Kiki, logonya udah permanen. Tapi ini kemasan ini apakah bisa nanti berubah-ubah setiap tahunnya? Kemasan bisa berubah tergantung tempat. Tapi rasa enggak dong. Rasa enggak. Kemasan misalkan mau jual di mall, nanti kita siapkan nasi kebuli Bang Kiki premium. Wow, luar biasa. Kemasan yang premium. Sudah ada belum di mall? Belum. Mungkin ini tugasnya manajemen ya. Pastinya. Iya, tugas manajemen bagaimana menciptakan jangan sampai kita dagang di dalam mall. Bikin mallnya harus bikin mall. Ya. Luar biasa ya pemirsa ya. Nanti kita akan membahas bagaimana ini tentang lahirnya nasi kebuli ini akhirnya menimbulkan cipta rasa kopi majelis. Ini menyambung nih. Ini tali nyambung nih bahasa kopi ya. Kalau gula aja mungkin nasi kebuli, kopinya ini. Lalu diaduk menjadi satu rasa ya tentunya. Kopi majelis ya. Tapi sebelum kita membahas masalah kopi, ikuti terus perjalanan kami hanya di PAL TV. Mantap. Baik pemirsa tentunya ya, Bib, kita kembali lagi ke depo ya. Depo ini kan untuk mempermudah bagaimana orang membuka usaha gitulah. Itu maksud tujuannya gitu ya? Betul, tujuannya untuk itu sih sebenarnya mempermudah. Sehingga buat masyarakat Indonesia tepatnya umat Islam ya, kalau ada yang pengen membuka usaha, apalagi kondisi saat ini mungkin ya, ingin memulai yang baru, ingin starting yang baru, startup yang baru, apa sih yang pengen dibuka, kita sarankan untuk sama-sama bekerja sama mengembangkan daripada kebuli Bang Kiki ini. Oh, saya tinggal di daerah Jakarta Selatan misalnya, atau di wilayah-wilayah yang memang belum dimasukkan depo, maka kita ajak untuk gabung bersama-sama membuka dapur kebuli Bang Kiki dan menjual sama-sama agar perekonomian sama-sama berkembang. Itu caranya dengan
dengan semudah apa? Caranya- Kan banyak kan umat Islam ini kan macam-macam warna Betul, ya, pola betul. pikirnya, sistemnya, bertanya dengan diri sendiri atau bagaimana Betul. sistem. Dengan mudahnya seperti apa, Bib? Mudahnya sih yang paling simpel sih pertama kita dilihat sih kalau di manajemen kebuli Bang Kiki ini di pusat ini kita lebih fleksibel sih. Iya. Misalnya ada orang pengen jualan, dia punya tempat Iya. gitu. Lalu kita bisa bekerja sama dengan Betul. mereka untuk kerjasama daripada cabang kebuli Bang Kiki, atau sistemnya nanti ada deposit, ada sistemnya nanti pembagian hasil dan lain-lain. Gitu. Kalau kan Artinya- saya lihat banyak yang di cabang dibuka yang sudah ada. Contohnya mungkin yang di Pasar Minggu di Ragunan itu ada satu gerobak ya yang bukan di bawah tapi bahasa Betawinya itu ngetem. Ngetem. Ya, itu apakah langsung dari Ustaz Bang Kiki atau memang dibuat sendiri oleh yang ingin Iya, yang pasti sih kalau kita usaha semuanya memang pakai modal. Betul. Gitu. Tapi di Kebuli Bang Kiki ini kita punya sesuatu konsep yang baru di mana modalnya ini kita kembalikan lagi untuk mereka. ya Jadi kalau dibilang tanpa modal, kita bukan tanpa modal, tapi seakan-akan memang tanpa modal karena modalnya dibalikin lagi untuk mereka. tampak tapi tak terlihat. Tampak tapi tak Wow, terlihat. luar biasa Gitu. tentunya Habib ini ya. Itu sangat luar biasa. Jadi memang untuk pemuda, apakah mungkin ada ya biasanya kan saya mau chatting mau bertanya sejauh mana sistemnya Betul. kalau saya ingin berbuka itu dilayani nggak? Dilayanin pastinya. Ada nomor khususnya. Ada pastinya. Bisa Ah. hubungin langsung ke email manajemen juga bisa, Oh, iya. atau langsung ke daripada. Oh ada ya, nanti kita tulis di pusatnya sini ya. boleh. Ditulis ya bagaimana mungkin masyarakat yang bukan pembeli ya. Boleh. Kalau pembeli tadi kan sudah ada aplikasi khusus. Betul. Tapi bagi masyarakat umat Islam yang ingin berbuka usahanya, baik dari tingkat di DKI maupun yang ada di Indonesia, Betul. atau mungkin di Mekah atau di Madinah Bisa, nanti ya, Insya Allah. ya. Insya Allah ya mudah-mudahan ini bisa langsung loh. Bisa langsung hubungin ke manajemen, langsung ke email manajemen juga, atau ke kontak person manajemen, Iya. atau bisa lewat aplikasi juga. Dari aplikasi itu nanti ada kontak personnya, Iya. bisa langsung dikontak ke manajemennya juga bisa untuk masalah cabang dan lain-lain untuk kerjasamanya. Wow, luar biasa. Subhanallah. Inilah yang dimaksud adalah bagaimana kita mengungkap nasi kebulinya Bang Kiki. Sebelum kita berlanjut dengan yang namanya Kopi Majelis ini, ikuti terus perjalanan kami hanya di PAL TV. Mantap. Ya baik pemirsa, mungkin ya Bang Kiki tadi kita dengar daripada keterangan manajemen Abang tentunya tentang masalah teknik ada yang ingin berbuka usaha di daerahnya untuk mengembangkan minimal nanti dari hasil kembangan mereka ini akan lahir pengembang-pengembang usaha-usaha kembali. betul. Mata rantai umat Islam ini akan maju tentunya. Betul. Ada tambahan mungkin? Oke, sekarang Ya. semenjak ada Kebuli Bang Kiki, Ya. saya rasa secara pribadi kayaknya Betul. untuk teman-teman yang sekarang lagi buka nasi kebuli itu ya bahasa kita itu nyontoh Kebuli Bangki. Alhamdulillah orang bisa ngelihat Kebuli Bangki dan akhirnya banyak yang buka nasi Kebuli Bangki dan itu biasanya betul. nggak lama. Kenapa? Karena belum punya nama. Oh, Oh gini, jual nasi kebuli itu nggak kayak jualan baju. betul. Kalau nasi kebuli hari ini nggak habis, besok nggak bisa dijual. Oh, iya. Kualitasnya Basi kali ya? ya Disebut ya? paling Masya menurun Allah. lah paling Ya. nggak gitu. Nah kalau baju bisa dijual lagi. Ya. Nah artinya apa? Resiko sangat tinggi. Betul. Untuk jualan kuliner seperti nasi kebuli. Nah buat teman-teman yang memang mau jualan nasi kebuli tapi nggak punya nama, udah gabung aja ke Kebuli Bang Kiki. Kalau udah ada ngapain bingung-bingung? Ya. Yang ada kita kembangin bersama. Masalah faedah, untung gimana? Untung lebih gede kok daripada untung kita di pusat. Betul. Nah begini, dengan adanya depo, konsep depo ini, ya kita mengajak orang mau buka usaha itu jualannya sesuai dengan pesanan aja. Bisa, misalkan gini, depo, karena masak di situ. Oh ini cabang saya yang di Ragunan, yang di Depok. Pondok Indah, Depok dan lain-lain. Ya. Udah masak aja yang di situ dan akhirnya nggak ada stok dan untung karena beli putus. Oh. Itu kalau depo. Ya. Depo jadi artinya untuk resiko rugi sangat sedikit. Ya. Kalau pakai konsep kita, depo itu sebenarnya untuk dapur dan dia akan buang ke seluruh mitra kita. Mitra kita mana aja sih? Yang pertama tuh yang gerobak 2x1 yang tadi Ya, kata betul. saya hitam itu yang Ya. ngetem itu. Betul. Ngetem di atau minimarket dan Betul. lain-lain itu ngetem atau depan rumah atau pinggir jalan ngetem di situ. Nah, mereka beli ke depo. Jadi depo masak pesanan dia. Terus ada event desk kayak misalkan ada di pinggir jalan ada Car Free Day yang jualan yang udah jadi itu event desk itu, Betul. yang kayak apa? Yang udah dibok-bokin, Stand-stand, ya. stand-stand itu, mereka tinggal order ke depo. Depo siapin misalkan kayak contoh, saya mau kasih contoh di Depok. Depok ini mau buka 63 titik Mitra. untuk event desk atau Itu mitra kebuli, Bang Kiki. Mitra Kebuli Bang Kiki. Oh. Nah, jadi targetnya di event desk itu di penjualan itu nggak usah banyak-banyak.
sehari 20 aja. Kali 63 titik 1.720 box sehari. Masya Itu si Depok yang Iya. produksi. Bukan depo ya, bukan dari pusat. Bukan. Jadi depo yang terdekat. Depo terdekat. Depo terdekat ya. Betul, misalkan saya mau dong misalkan ada di daerah Jakarta Utara. Iya. Misalkan mau buka di Ancol, saya mau buka di Ancol dong. Ada depo di Jakarta Utara. Jadi nggak harus ke pusat. Bukan. Jadi nggak harus pusat memudahkan, ya. iya memudahkan Jadi tujuan. memudahkan ya. Adanya depo itu untuk memudahkan daripada di Betul, wilayah tersebut. wilayah Iya, tertentu. jadi nggak usah ngambil ke iya. pusat, ngambil Betul. ke depo Jakarta Utara. Depo Jakarta Utara yang produksi, dikirim, tinggal di Sudah terbentuk depo-depo tersebut ada di Nah, situ. ini kita Ya. lagi mau coba, ayo yang udah ada Jakarta Selatan. Oh berarti sudah ada. Sudah ada di Berarti sudah ada. beberapa Tinggal Sudah ada. mengembangkan. Betul. Tentunya ya. Masih ada beberapa lagi Betul untuk lah, ya. Jabodetabek, Artinya, insya Allah. Betul. artinya resiko untuk buka depo ini lebih kecil dibanding kita buka sendiri Betul. yang nggak punya brand. Ya. Kita udah punya brand, orang Iya. juga udah jual nih. Kan kebanyakan orang ikut-ikutan. Betul, Ya kan betul, dipikirkan membuka usaha sendiri ini akan menguntungkan lebih besar. Tahu-taunya. Ya, nah, karena kan ini kan bahan nasi, Betul. nggak bisa bertahan lama seperti Ustaz tadi bilang bahwa ini bukan pakaian, Betul. ya kan? Jadi memang nggak usah lah, ini kita gabung aja kembali dengan niat Betul. tujuan adalah membangun daripada usaha umat. Kita Itu ya. sama-sama Betul. kerjasama, artinya yang ada gimana Bib bahasanya Bib? Kalau ada yang bisa maju, kenapa harus cari jalan lain? Masya Allah. Kalau Ya. ada yang bisa bersama-sama, kenapa harus bersendiri-sendiri? Masya Allah. Itu Tetap yang utama. kebersamaan tentunya. Bersamaan Jadi nomor tujuannya satu. kebersamaan ya. Betul, kebersamaan. Kembali lagi bersama menuju kebersamaan. Betul. Ini tentu dengan sama dari tema Syekh Hitam di program ini ya. Betul, betul. Ini sangat luar biasa pemirsa ya. Kita kembalikan lagi kepada masyarakat Palmera. Jangan yang jauh buka usaha di Palmera yang dekat dengan kota Serengseng ya. Iya. Ini sangat jangan sampai telat tentunya ya. Jangan telat. Bisa dong kalau buka kayak ini ingin langsung mengunjungi. Bisa ya. banget. Ayo kita siapin. Jadi wisata kuliner nanti di sana ya. Nanti Bang Fahri Iya. yang nyambut. Bang Fahri ya mungkin siap ya. Siap. Kalau ada masyarakat yang ingin ke sana untuk niatnya tujuannya mungkin makan ajak anak keluarganya bisa Betul. dong. Boleh Bisa banget. ya sambil melihat bagaimana proses pembuatan produksi Bisa. nasi guli. Betul, bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa loh pemirsa ya. Itu beradanya adalah di jalan Dapur kita di Jalan Haji Klik Kelapa 2. Jalan Haji Klik Kelapa 2. Kedai kita di Serengseng di Oh. Jalan Geger Utama. Baik pemirsa, masih berlanjut bersama Syekh Hitam di episode 16 bagaimana kita mengungkap nasi kebuli Bang Kiki. Namun setelah kita bahas bagaimana nasi kebuli ini sejarahnya Bang Kiki bisa menebarkan daripada depo-depo untuk tujuan se-Indonesia, tentunya jangan juga ketinggalan buat masyarakat Palmera dengan depo-depo yang akan didirikan oleh Bang Kiki. Dan kini kita lihat juga lahir juga yang berwarna hitam ini sangat luar biasa ya, adalah kopi majelis. Ini kopi majelis ya. Betul. Mungkin saya sedikit mencoba, ini udah ada Silakan, matang loh silakan. pemirsa ya, ini Iya. luar biasa. Nah, inilah sangat luar biasa ya. Iya, iya. Nikmatnya itu sampai ke hati. Betul. Kan bisa mencerdaskan daripada bagaimana generasi-generasi pemuda ini kan banyak sekali yang ngopi ya. Betul. Kalau orang tua udah ngopi udah agak kurangan, tapi dengan adanya kopi majelis ini mungkin akan lebih luar biasa Betul, tentunya. betul. Bang, ini lahirnya kopi ini kenapa bisa dicampur dengan kebuli maksudnya? Iya, iya. Ada apa tujuannya? Ya kalau kita Iya. lihat di kedai kebuli, Iya. orang biasanya kalau habis makan itu kadang-kadang iseng mesen kopi dong. Oh. Daripada ngumpul nih sama teman-teman Iya, 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 iya. ya yang ustad-ustad Betul. kopi. Daripada kita beli kopi yang nggak jelas, kita Oh siapin. jadi kopi cikal manis. bakal daripada kopi majelis ini Betul. lahir daripada mereka makan di Perkumpulan- kedai kuliner dan pengen ngopi. Betul. Akhirnya punya pola pikir untuk Iya. membuat ini. Betul. Tapi kenapa dibuat nama kopi majelis, Bib? Karena awalnya majelis itu dari Iya. majelis. Oh, dari majelis. Awalnya duduk, dari Betul. duduk Iya. timbul majelis. Betul. Hingga timbulannya kopi. Kopi majelis. Kopi majelis ya. Begitu ya. Betul. Ya. Betulnya seperti apa maksudnya? Baik, jadi ini kopi majelis bukan hanya untuk anak majelis, untuk semua kalangan juga. Oh, jadi semua kalangan? Betul. Karena memang kopi majelis ini rata-rata yang ngopi itu anak-anak majelis. Jadi jangan mengaku anak majelis kalau belum. Wow, betul jelaskan. Jangan mengaku anak majelis kalau belum mencobakan kopi majelis tentunya. Ini mudah-mudahan menjadi satu viral yang memang setiap majelis itu kebanyakan kan memang ada yang ngopi-ngopi di warung apa ya. Mudah-mudahan jadi ada kuliner khusus kopi majelis. Iya, Ya Bib ya, tentunya ya. Tapi kalau menurut saya ini pembuatan ini memang khusus dari lahirnya kebuli atau memang ada apa namanya saham dari yang lain kerjasama dengan PT lain atau gimana? Iya begini, kalau kopi majelis ini memang sementara kita
ada teman. Oh. Ya. Jadi kalau kopinya pilihan, kopi itu kita yang pilih sendiri. Salurkan sendiri. Kopi ya, kopi dari sekian banyak kopi kita pilih kopi yang terbaik. Ini kualitas ini kopi majelis kita adalah grade 1 kalau orang yang tahu kopi paham. Grade 1 itu kopi terbaik. Kopi ini berasal dari Jawa Tengah, Wonosobo tepatnya. Nah, bedanya pencinta dan penikmat. Nah, pencinta kopi dan penikmat kopi itu tentu ada bedanya. Apa bedanya? Pencinta kopi apaan aja diembat. Yang ada aja doang. Apaan aja dan disediain apa aja ya. Jadi dia nggak bisa ngerasain rasa. Kalau penikmat dia bakal seperti ini. Dia bakal minum kopi dan dia tahan. Dia nikmatin. Merasakan. Dia rasakan. Betul. Ini kopi ajib. Dia tahu ini kopi grade-nya grade 1. Tapi kalau pencinta punya siapa aja diminum. Wow. Tapi kalau penikmat dia akan menikmati dengan suasananya, irupannya, rasanya sampai ke dalam hati ya. Itu bisa menimbulkan ide-ide yang cemerlang kalau dirasakan. Kalau dicintain aja beda ya. Kadang-kadang cinta sono, cinta sini, cinta situ ya kan. Tapi kalau dinikmati itu ya luar biasa pemirsa, ini jawaban yang sangat luar biasa tentunya. Tapi Bib, ini kan teknik yang memang memadukan antara kebuli dengan ini kayaknya cocok ya. Cocok. Karena kalau habis makan dia pasti ngopi. Banyak kan biasa ya. Makan, ngaji, ngopi. Iya, tentunya ya. Ini sangat luar biasa. Untuk kita sebagai penutupnya minum kopi. Betul. Tapi kalau bicara harga ini apakah beda dengan kopi-kopi yang sudah tersebar? Untuk kelasnya kopi grade 1. Oh, ada kelasnya? Oh iya. Kopi itu ada 6 kelas. Grade 1, grade 2, grade 3, 4A, 4B sama grade 5. Ada 6 kelas. Untuk grade 1 itu rata-rata pasaran harga bisa di atas 100.000 per kemasan ini kurang lebih. Bungkus ini ya. Tapi kita jual pasti di bawah itu. Jadi bukan di atas, di bawah malahan. Di bawah harga, tapi kualitas jangan tanya. Kualitas silakan sama aja ya. Silakan orang-orang yang saya undang. Siapa yang menjadi penikmat kopi datang ke kedai, saya kasih kopi gratis dan cobain ini rasa. Boleh nanti kapan-kapan kita undang ulama-ulama, ustazah-ustazah yang bagaimana kita merasakan satu nikmat kopi majelis tentunya. Karena tujuannya kenapa dinamain majelis? Kenapa nggak dinamain yang lain? Ini kan berarti kan ada satu visi misi. Ya, apa visi misinya? Salah satunya itu dia mengajak orang ketika majelis atau duduk ya bisa minum ini kopi majelis. Betul. Jadi kalau ngaji nggak ngantuk minum kopi majelis dulu. Minum kopi majelis mata terang. Masya Allah. Jadi kalau lagi ngaji kupingnya itu dengernya benar-benar nggak salah paham. Mata lah, terutama mata ya. Mata. Buka kitab nggak remeng-remeng. Terang. Iya, kalau bahasa Betawinya buram. Iya, tentunya. Ini pemirsa sangat luar biasa ya. Kopi majelis yang diciptakan oleh Bang Kiki ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini menjadi satu kopi andalan untuk umat Islam ya di Indonesia tentunya. Jangan sebatas di Serengseng loh. Ya. Ini teknik ini apakah membelinya dengan aplikasi atau kita ke toko? Di aplikasi juga ada. Oh, ada di aplikasi. Ada. Dilayani juga. Dilayani pasti. Oh, luar biasa. Itu ada ketentuannya pemesanan atau memang kalau sebungkus bisa boleh? Boleh. Boleh juga. Tidak ada minimum order ya. Ada 3 rasa. Ya. Yang pertama robusta. Robusta ini kalau yang paham robusta itu dia punya rasa pahit. Ini cita rasa orang Indonesia. Betul. Kopi kalau nggak pahit bukan kopi katanya. Betul. Arabica. Ya. Arabica itu dia punya rasa sedikit asam. Betul. Arabica. Blend. Kita punya blend. Blend itu campuran, kombinasi di mix antara Arabica dan robusta. Betul. 30%-nya itu Arabica, 70%-nya robusta. Ini menimbulkan rasa yang sangat luar biasa. Jadi nggak sembarangan untuk disaduk aja ya, menciptakan satu bingkisan begini ya. Ini sangat luar biasa nih, dong, warnanya hitam tentunya. Tapi tidak ketinggalan daripada foto abang tentunya. Ini tidak meninggalkan ciri khas ya. Ini ciri khas loh. Ini luar biasa pemirsa ya. Ini sangat luar biasa. Tapi Bang, saya ingin bertanya, mungkin ini kan manajemen kan sangat luar biasa. Harus bisa mengembangkan lebih tinggi lagi dengan selain daripada konteks kebuli dengan kopi ini, tekniknya seperti apa, Bib? Kalau dari kopi, Ustadz Fahri bisa jelasin gimana? Mungkin Bang Fahri? Baik, kalau untuk kopi di sini memang di sini kita kopi majelis, menamakan kopi majelis yang pertama di sini kan dari Bang Kiki atau Ustadz Kiki. Betul. Banyak dari rekan-rekannya Ustadz, perkumpulan para Ustadz. Jadi memang dari batasan majelis-majelis dulu. Betul, karena tadi Habib itu bilang kan majelis itu berawal dari majelis. Betul. Gitu. Jadi memang timbulnya kopi majelis ini nggak hanya menjual aja, tapi ada
Ada kesan, ada apa namanya ceritanya dulu. Betul. Jadi Tapi jangan hanya menjual. Oh gitu, ada sejarahnya dulu. Betul, bahasa ada sejarah ya. Ada sejarah. Jadi kalau ini ada nggak akan nanti ada model sasetan? Biasanya kan orang kita ingin permudah aja ya. Kalau tidak ada, bukan, mohon maaf, ada tidak kemampuan beli sebungkus ini kan beli saset. Nah, ada nggak tujuan seperti itu? Ini sebenarnya kalau kita sasetin satu-satu ini bisa dapat 25 saset. 25 saset. Kalau harga saya hitung ini kurang lebih satu saset 1.000 sama sebenarnya. Tapi nggak plus gula kalau ini. Nggak plus gula. Iya. Nah ini sama sebenarnya kalau kita ecer nanti insya Allah, tapi banyak permintaan bang disasetin bang disasetin. Ada nggak yang seperti itu? Insya Allah kita siapin untuk sasetan. Betul. Untuk pembeli yang mau ngecer. Betul. Begitu insya Allah. Saya lebih setuju ada sasetan karena itu lebih mempermudah umat tentunya ya. Insya Allah kita akan kembangkan buat kedepannya. Wow, luar biasa. Ini adalah pola pikir umat Islam yang akan kedepannya memimpin usaha-usaha di Indonesia tentunya ya. Ini kan akan mengembangkan suatu jadi luar biasa tentunya Ustaz ya. Nah ini mungkin kita bisa melihat lagi, ini lahirnya Kopi Majelis ini berbarengan nggak dengan Kebuli? Iya beda. Oh beda. Lebih dulu Kebuli 5 tahun, abangnya dia. Masya Allah. Ini abangnya ini adiknya. Mungkin nanti akan lahir lagi ya. Insya Allah kita akan siapin produk-produk yang berasal dari Kebuli Bang Kiki. Wow, luar biasa. Tapi ini akan dikembangkan nggak manajemen seperti kayak depo-depo yang tadi? Pastinya akan berjalan ke depan insya Allah. Oh, seperti itu ya? Pasti akan berjalan ke depan. Kan bisa aja kan ada hadir di Alfa atau di Indomaret atau di depannya Mall. pasti. Ya, jadi untuk pemuda nggak sebatas aplikasi. Betul. Jadi kita ini disiapin untuk harga keagenan. Harga beda. Ada agen, ada reseller, ada user. Betul. Masing-masing punya harga rate tertentu dan kalau mau dapat harga lebih murah jadi agen. Wow. Agen Kebuli Bang Kiki itu harga untungnya kalau saya bilang ini jualan ini lebih enak daripada jualan duren. Lebih enak daripada jualan durian. Iya, kalau jualan durian kalau udah di black udah kemakan dapat harga murah. Betul. Ini untungnya. Iya, faedahnya rata-rata keuntungannya per bungkus ini bisa mencapai 1 piece sekitar 30 sampai 50 ribu. Bagi orang yang ingin usaha ini. Untungnya. Bagi orang yang ingin usaha. Betul. Tapi diperbolehkan. Boleh. Diperbolehkan, Bim. Memang awal mulanya dari produknya Ustaz Kiki ini, Kebuli Bang Kiki ini semuanya memang tujuannya mengajak orang menjadi reseller, menjadi pelapak usaha untuk mereka. Tujuan utama begitu. Jadi kembali lagi bukan sebatas bisnis pribadi. Tidak hanya sekedar menjual. Betul. Jadi kalau menjual semua orang bisa ngejual. Betul. Tapi kita memberi peluang untuk orang untuk sama-sama berjual bersama. Luar biasa. Bersamaan. Ini pembangunan umat dalam kebersamaan tentunya ya. Mengembangkan bagaimana jangan sampai kita sebatas minum doang, sebatas pembeli doang, tapi bagaimana menciptakan peluang usaha. Wah, peluang usaha bersama. Nasi Kebuli Bang Kiki dan Kopi Majelis Bang. Poin mungkin yang akan kita bahas ini adalah halalnya sejauh mana antara Kebuli Kiki dengan Kopi Majelis. Ya, ini kan penting dong. Betul. Ya, kan banyak tentang dengan nasi kebuli campur apa, banyak isu ini atau kopi apa. Ini kan harus dijamin dengan kehalalan. Apakah ini sudah ada dari MUI atau masalah ini dari pemerintah atau apa? Iya. Oke, kalau kehalalan, insya Allah kalau saya pribadi itu menjamin 100% ini produk saya pasti dan jelas kehalalannya. Dari rempah-rempahnya tidak ada sedikit pun yang mengandung babi atau yang diharamkan oleh agama. Ini juga Kopi Majelis 100% saya jamin kehalalannya. Ini karena pure, kita punya kualitas adalah kualitas premium dan semuanya ini pure kopi, bukan campuran apa-apa. Ada kan kadang ada yang campuran jagung, ada campur essence dan lain-lainnya. Ini pure kopi yang dari green bean, biji kopi yang hijau, terus di roasting itu dipanggang sehingga berubah warnanya menjadi coklat sampai digiling sampai halus. Ini semuanya melalui proses yang halal yang sesuai dengan syariat. Jamin tentunya. Insya Allah saya jamin 100%. Bib, gimana Bib pandangannya? Pasti terjamin. Terjamin ya? Ya nggak mungkin kita ngejual sesuatu yang menghilangkan keberkahan. Betul, Masya Allah tentunya. Itulah terutama dari niat ya tentunya. Tapi minimal paling tidak ini kan terkontrol dengan baik oleh Bang Kiki dalam proses pembuatannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkelana tentunya ke pembuatan produksinya ya. Ada di mana San?
ada di daerah Kebon Jeruk Interkon. Kebon Jeruk Interkon. Nanti kita akan berkelana sana bagaimana mengupas tentang bagaimana produksi kopi majelis agar umat Islam ini mengetahui lebih jauh tentang bagaimana kehalalan pembuatan daripada kopi majelis. Tentunya setuju nggak, Bis? Setuju banget. Wah, luar biasa pemirsa. Inilah yang kita undang bagaimana menyikapi jawaban daripada Bang Kiki di masyarakat Palmerah khususnya, bahwa kebuli Bang Kiki dan ditambah lagi dengan ide suatu letusan yaitu kopi majelis yang sangat luar biasa ini akan menjadikan satu bahan buat kita sebagai umat Islam yang ada di wilayah Palmerah dan sekitarnya ini menjadi satu orang yang bisa berusaha dan menjadi pengusaha. Betul, amin. Betul ya? Betul, ya. setuju. Mungkin sebelum kita tutup ada tambahan, Beb? Yang pastinya yang utama ya tujuannya kita sama-sama pengen menghidupkan kembali supaya umat Islam bisa sama-sama berkembang bersama, maju bersama, kita sama-sama bisa menikmati kehidupan yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama berikhtiar, berjuang bersama-sama dengan sama-sama mengembangkan apa yang kita punya. Betul. Ini luar biasa tentunya. Ini adalah pengembangan buat bagaimana tujuannya adalah ke depan umat Islam lebih maju teknologi maupun juga dalam sistem usahanya. Mungkin ditambahin, Bang? Ya, sesuai dengan kita punya cita-cita. Awalan saya bikin kebuli, punya niat dan cita-cita ingin memasyarakatkan kebuli. Bukan untuk cari untung yang gede, bukan. Kita sama-sama, ayo ada kebuli Bang Kiki. Di situ ada lahan keberkahan yang kita mau ambil, ada keuntungan, faedah. Ayo gabung deh. Gabung kita sama-sama, yang udah ada ikutin rel. Kalau kata guru kita itu, kalau pengen berkah ikutin orang-orang yang berkah. Betul. Kalau memang di sini ada keberkahan ikutin aja, ngapain bikin jalur sendiri? Ikutin yang sudah ada. Ikutin aja yang ada. Betul. Itu paling enak. Paling enak dan nggak usah mikir harus begini. Ada manajemen tim kita nih yang nyiapin, otaknya di jalan. Otak jalan. Saya mentok begini. Nanti kita kasih solusinya dari manajemen. Udah, tinggal dagang, insya Allah berkah semua. Amin, amin, amin. Mungkin ditambahin, Bang? Cukup. Iya, luar biasa pemirsa ya. Ini penjelasan daripada Bang Kiki dan tim manajemen Nasi Kebuli Bang Kiki yang keberadaannya ada di Kelapa 2, Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat tentunya ya. Nanti bagaimana juga beliau juga mempersilahkan kepada masyarakat terutama umat Islam mungkin yang ingin wisata kuliner tentunya ya, sambil ngopi, sambil makan nasi kebuli di kedainya Bang Kiki. Boleh dong? Boleh banget. Wah, luar biasa. Bang, saya mengucapkan terima kasih tentunya ya sudah hadir di studio kami ini bagaimana menjelaskan tentang hal nasi kebuli. Mudah-mudahan apa yang Abang harapkan, Habib harapkan bersama sistem manajemen ini Allah berikan keberkahan tentunya. Amin, amin. Ya, baik pemirsa, sudah hampir 1 jam kita mengupas bagaimana sejarah dan perjalanan hingga lahirlah Kopi Majelis ya tentunya. Ini kami dari tim Syekh Hitam mengucapkan banyak terima kasih dalam episode 16 ini bersama menuju kebersamaan. Beb, saya mengucapkan terima kasih Bang Kiki tentunya. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, makasih banyak ya. Beb, terima kasih banyak ya. Baik pemirsa, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pal TV, mantap. Pal TV, mantap. Pal TV, mantap.